Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Amalia Makfir Ahmad dengan NIM 4214200022. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Program Studi Pendidikan Fisika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta lembaga sejenis. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang sejenis. Pendidikan ini diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Hasil dari pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sistematika di luar sistem sekolah adalah bagian penting dari kegiatan skala besar yang dilakukan secara mandiri atau untuk membantu siswa tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya. Sebagian besar pendidikan informal berlangsung pada usia dini. Sebagian besar pendidikan non formal berlangsung pada usia dini, misalnya taman pendidikan Al-Quran populer di masjid-masjid dan sekolah minggu di semua gereja. Terdapat berbagai kursus, termasuk kursus musik, les, dan banyak lagi. Menurut pendapat Philip Jacobs, pendidikan non-formal adalah aktivitas pendidikan yang terorganisir yang berlangsung sendiri atau sebagai bagian dari kegiatan yang lebih luas di luar sistem formal yang dimaksudkan. Melayani peserta didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya sehubungan dengan tujuan pembelajaran dan atau pendidikan. Pembelajaran non-formal bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang sangat luas, sifat, tingkatan, dan cakupannya. Ciri-ciri pendidikan non-formal yaitu pertama, memiliki tujuan untuk mendapatkan keterampilan. Yang kedua, berfokus pada siswa bagaimana belajar mandiri, dapat mengontrol aktivitas belajar. Yang ketiga, waktu pembelajaran tidak mempengaruhi. Yang keempat, kurikulum fleksibel dan biasanya peserta didik yang menentukan. Yang kelima, hubungan guru dan siswa bersifat mendatar. Yang keenam, ijazah tidak terlalu penting untuk penerimaan siswa. Contoh pendidikan non-formal yaitu yang pertama, kelompok belajar. Kedua, tempat untuk penitipan anak. Yang ketiga, sanggar. Yang keempat, tempat kursus. Yang kelima, majelis taklim. Yang keenam, lembaga pelatihan khusus. Asas pendidikan non-formal. Asas prinsip inovasi. Asas prinsip inovasi yaitu kebutuhan siswa harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pendidikan non-formal. Yang kedua, asas prinsip-prinsip untuk menetapkan dan mengembangkan visi pendidikan non-formal. Hal ini berkaitan dengan standar minimal yang dicapai siswa dengan mempertimbangkan berbagai jenis dan tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat, yaitu tentang menetapkan tujuan. Yang ketiga, asas pokok-pokok rencana dan mengembangkan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyeluruh. Artinya program atau kegiatan yang direncanakan harus sejalan dengan tujuan di atas. Yang kedua, keterpaduan adalah suatu rencana yang meliputi program pendidikan formal dan non-formal yang terkoordinasi sehingga jenis program pendidikannya selaras atau sama. Yang ketiga, pertimbangan aspek kuantitatif dan kualitatif di bidang pendidikan non-formal. Kemampuan belajar dan bekerja perlu ditingkatkan secara kualitatif dan kuantitatif. Sumber pemerintah dan informasi swasta atau pemerintah daerah, tinjauan semua sumber yang tersedia atau terpercaya dalam bentuk integrasi dan penggunaan semua sumber-sumber yang tersedia dari kedua sumber.
banggakan karena saya Indonesia. Anjaka